Bawaslu dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Ngabuburit Pengawasan Bawaslu Kota Surakarta. Hari ini bersama saya Yuana Rusita Rahmawati, dan kali ini kita akan berbincang mengenai refleksi penanganan pelanggaran selama pemilu dan pilkada tahun 2024. Nah, kali ini saya tidak sendiri karena sudah ditemani oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Ibu Poppy Kusuma. Selamat datang, Ibu. Ya, selamat datang, Mbak. Hari ini kita akan berbincang dengan Bu Poppy bagaimana refleksi kita terhadap penanganan pelanggaran khususnya di Bawaslu Kota Surakarta terhadap pemilu dan pemilihan di tahun 2024 kemarin. Nah, Bu Poppy, sebelumnya nih untuk sahabat Bawaslu biar lebih tahu gitu ya Bu ya, sebenarnya yang membedakan penanganan pelanggaran di pemilu dan pilkada itu seperti apa, Bu? Baik, Mbak Sita, terima kasih untuk sahabat Bawaslu semua dimanapun berada. Perlu kita sampaikan bahwa apa perbedaan dari penanganan pelanggaran di dalam pemilu maupun pilkada itu jelas sangat berbeda ya. Kalau di pemilu kita itu menggunakan undang-undangnya Undang-Undang 7 tahun 2017, sedangkan di pemilihan atau pilkada itu undang-undangnya lebih ke Undang-Undang 10 tahun 2016 yang sudah diubah beberapa kali ya. Nah, perbedaannya apa? Satu yaitu waktunya, yaitu kalau di pemilu itu adalah harinya hari kerja, tapi kalau di pilkada atau pemilihan itu adalah hari kalender. Kalau hari kerja itu berarti Sabtu, Minggu, dan hari libur itu tidak ada penghitungan. Tetapi kalau itu di pilkada hanya kalender, Mbak. Jadi Sabtu, Minggu, hari libur tetap dihitung. Kemudian batas waktu penanganannya itu juga sangat berbeda. Kalau di pemilu itu penanganannya itu 7 plus 7, jadi hampir 14 hari lah. Itu jadi bagi Bawaslu dan jajarannya itu ada waktu yang cukup. Tetapi kalau di pilkada atau pemilihan itu yang sangat membuat kita sedikit harus berhati-hati karena waktunya hanya 3 plus 2 dan itu hari kalender. Jadi tidak ada lagi jeda Sabtu Minggu, tapi ini terus. Jadi Sabtu Minggu pun akan dihitung masuk di dalam penanganan 3 plus 2 hari itu. Itu Mbak. Jadi perbedaan yang sangat-sangat signifikan itu ya ada itu di waktu dan harinya, hari kerja atau hari kalender. Berarti pertama dari dasar hukumnya ya Bu yang berbeda, kemudian waktu penanganan juga berbeda. Betul. Nah, kemudian Bu, untuk pemilu dan pilkada di Kota Surakarta ini khususnya Bawaslu Kota Surakarta kemarin itu menerima laporan atau ada temuan berapa Bu, dan itu terkait apa aja yang lebih dominan selama tahapan pemilu dan pilkada kemarin? Baik, terima kasih Mbak. Untuk pemilu tahun 2024 itu ada beberapa ya. Laporan pidana itu ada 2, yaitu 1 kampanye di tempat ibadah. Kemudian 2 yaitu politik uang yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon. Terus kemudian ada laporan administrasi. Terus kemudian ada juga temuan. Temuan itu diperoleh pengawas kita di ad hoc ataupun kita yang melakukan waktu itu pengawasan di kampanye juga ada. Kemudian di pilkada itu lebih banyak ya. Kalau di pilkada 2024 ini ada 5 laporan terkait dengan tindak pidana pemilihan. Terus kemudian ada 1 temuan terkait dengan kode etik. Nah, terkait dengan laporan tindak pidana pemilihan itu bermacam-macam, Mbak. Ada yang terkait misalnya APK, kemudian ada yang terkait dengan politik uang, kemudian ada yang terkait dengan bagi-bagi uang juga, seperti itu. Kemudian kalau temuannya itu adalah kode etik ya. Salah satu KPPS penyelenggara KPU itu diduga dia itu ikut menjadi bagian dari tim pemenangan di salah satu pasangan calon. Nah, itu kan tidak boleh. Tetapi kemudian KPU sudah memberikan tindak lanjut ya bahwa KPPS yang bersangkutan itu kemudian sudah diberhentikan. Kemudian Bu, terkait dengan pengawas kita di lapangan, tentu saja kan bukan hanya dari Bawaslu di tingkat kota, begitu juga itu dibantu oleh pengawas di kecamatan dan kelurahan. Nah, itu apa sih Bu hambatan atau kesulitannya selama melakukan pengawasan selama tahapan itu di lapangan gitu? Baik, sebetulnya di Solo ini hampir tidak ada ya hambatan karena secara
SDM, kemudian kita itu sudah seringkali memberikan pembekalan, peningkatan kapasitas, bimtek kepada jajaran di bawah kita. Jadi saat pengawas ad hoc itu melakukan pengawasan di tingkat kecamatan maupun kelurahan, mereka sudah siap dengan materi apa yang nanti akan kita lakukan. Upaya yang utama kita lakukan adalah upaya pencegahan. Jadi kita selalu menghimbau atau mengingatkan mereka, upaya yang utama itu adalah pencegahan. Saat mereka melakukan pengawasan, ya kedepankan pencegahannya. Misalnya membuat himbauan berupa surat ataupun himbauan secara lisan, itu boleh-boleh saja seperti itu. Jadi kendala yang berarti tidak ada. Karena di Solo ini secara geografis kan juga tidak begitu luas. Jadi pengawas kita di tingkat ad hoc itu sudah istilahnya kalau pengawasan ya sudah menempatkan sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Jadi hampir tidak ada kendala. Kemudian terkait dengan SDM tadi sudah saya sampaikan bahwa pelatihan bimtek itu sudah seringkali kita lakukan. Jadi manakala mereka nanti dalam pengawasan ada temuan atau laporan, mereka sudah siap. Seperti itu. Baik, berarti yang bisa digarisbawahi tadi Bu, Bawaslu Kota Surakarta sudah banyak melakukan pencegahan di semua tahapan gitu. Jadi dari mulai mungkin tahapan dari yang putar list sampai dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Nah, sahabat Bawaslu mungkin nanti terkait dengan data-data pencegahan itu dapat dilihat di media sosial Bawaslu Kota Surakarta terkait mungkin di pencegahan tahapan mana yang sahabat Bawaslu ingin lihat, nanti di situ tertera data pencegahannya. Nah, kemudian Bu, selama pemilu dan pilkada itu ada nggak sih Bu yang kasus temuan atau laporan yang mungkin menonjol, jadi mungkin atau sekarang bisa disebut dengan viral gitu? Iya, baik. Kalau di pemilu 2024 itu memang ada dua ya yang menonjol. Satu di tindak pidana pemilu itu karena salah satu terlapornya itu calon ya, waktu itu calon presiden. Nah, maka itu sedikit memang agak viral ya. Tapi kita kemudian dapat menjalankan sesuai dengan ketentuan tentunya ya. Karena profesional Bawaslu tetap harus dijaga. Kemudian terkait dengan administrasi yaitu juga sempat viral bahwa waktu itu di TPS itu tidak dipasang kayak DPT ataupun DPTB yang lain. Jadi itu sedikit membuat mereka atau masyarakat itu komplain gitu. Pengumuman mungkin. Iya, pengumuman. Jadi mereka menyatakan bahwa itu sebenarnya wajib dipasang. Kemudian kalau di pilkada ini agak lebih seru lagi nih Mbak. Nah, di pilkada ini ada dinamika khusus yang terjadi saat itu masa tenang. Nah, kalau di saat kampanye sih sedikit landai ya. Kemudian di masa tenang itu ada satu kejadian bahwa ada salah satu tindakan dari masyarakat yang mengatasnamakan salah satu organisasi bahwa dia itu melakukan penggerbekan gitu, di salah satu rumah yang diduga bahwa rumah itu adalah tempat untuk menyimpan sembako dan akan digunakan untuk berkampanye di masa tenang. Nah, kemudian sikap Bawaslu seperti apa? Sikap kita adalah bahwa selama itu ada laporan, kemudian kita tidak lanjuti. Manakala itu bukan laporan, tentu itu menjadikan informasi awal bagi Bawaslu. Kemudian Bawaslu dan jajaran turun waktu itu, Mbak. Dan kemudian kita sudah melakukan investigasi, klarifikasi kepada pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kejadian waktu itu. Itu yang sedikit agak viral. Masa tenang ya Bu? Iya, di masa Padahal tenang. selama ini kita mungkin berpikirnya, wah nanti pasti pas masa kampanye nih bakal seru. Ternyata ini malah masa tenang, iya. Jadi dan saat ada informasi mungkin ya Ibu, itu awal. langsung Bawaslu Kota Surakarta menindaklanjuti bersama dengan pengawas ad hoc ya Bu? Iya, beserta jajaran di bawah kita. Baik, Ibu, mungkin terkait dengan pemilu dan pemilihan pilkada, mungkin terkait dengan pemilu dan pilkada di tahun 2024 kemarin, dan sudah banyak mungkin dinamika atau evaluasi ya Bu ya, harapan Bu Popi sebagai Kordif penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Surakarta bisa disebutkan Bu? Baik, tentu sebagai penyelenggara pemilu kita berharap regulasi atau ketentuan yang saat ini ada itu akan dievaluasi Mbak, karena misalnya ada PKPU tentang kampanye nih yang banyak sekali akan mendapatkan komplain.
Karena di regulasi tentang PKPU kampanye itu regulasinya sangat-sangat banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh baik pasangan calon, tim kampanye, relawan atau pihak lain seperti itu. Jadi bola panas itu ada di tangan Bawaslu dan jajarannya. Nah, itulah kita berharap bahwa nanti akan ada evaluasi regulasi, bahwa sebenarnya regulasi itu harus benar-benar berkepastian hukum, harus jelas dan tegas, tidak ada celah sedikit pun yang akan dimanfaatkan seperti itu. Jadi itu Mbak yang menjadi masukan kita, regulasi untuk pemilu dan pilkada semoga saja nanti akan bisa diperbaiki dengan baik seperti itu. Mungkin karena kemarin juga di pemilu dan pilkada 2024 itu kita seringkali bahwa menyadari PKPU atau peraturan KPU itu seringkali datang gitu ya, tiba-tiba muncul PKPU ini sehingga Bawaslu harus segera untuk menyesuaikan bagaimana pengawasan kita terhadap tahapan-tahapan yang sedang berlangsung. Baik Ibu Poppy, terima kasih bincang-bincang hari ini, dan juga sahabat Bawaslu, semoga ini nanti bisa menambah wawasan sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada, dan juga bisa jadi refleksi bagaimana pengawasan Bawaslu Kota Surakarta selama pemilu dan pilkada di tahun 2024. Mungkin sekian dari kita ya Bu Poppy ya, bincang-bincang kali ini. Sahabat Bawaslu, sampai ketemu di bincang-bincang selanjutnya ngabuburit pengawasan. Sampai jumpa, jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube Bawaslu Kota Surakarta.